Ada keragaman perilaku kelompok sasaran misalnya. Siapa ini sasarannya? Menengah ke bawah atau misalnya masyarakat bawah saja begitu ya. Nah ini soal keragaman perilaku kelompok sasaran ini nanti menentukan apakah kebijakan minyak makan merah ini bisa berhasil nggak nanti ini. Termasuk persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk. Berapa nanti misalnya target grup yang akan menggunakan dan berapa yang tidak gitu ya. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan itu bagaimana misalnya. Ini baru dalam variabel mudah tidaknya masalah itu dikendalikan. Ya kan, bagaimana dipersepsikan ini misalnya. Ya seperti selama hari ini kan seperti dalam tour kita itu ada anggapan minyak yang sehat itu yang bening. Ya kan, bening, cerah, ya kan, jernih. Padahal minyak merah ini ternyata mengandung katakanlah misalnya protein nabati yang sangat tinggi misalnya. Hanya bagaimana ini dikomunikasikan, mungkin nanti Bung Aris nanti akan membahas itu ya kan. Nah jadi termasuklah perbaikan mendasar dalam undang-undang. Minyak makan ini dalam sudut budaya sebuah unsur yang baru juga ya, barang baru. Ini kan hasil perkembangan teknologi sehingga ada yang namanya minyak makan. Ya kalau kita lihat peradaban manusia itu kan ya mana pandai dia bikin minyak makan, kecuali setelah berkembang pengetahuan dia bisa bikin minyak makan ini tadi. Nah tapi itu sudah cukup lama peristiwa itu kan, sehingga kita generasi hari ini memang juga menganggap minyak makan itu sudah lekat dengan kehidupan kita. Nah itu dia bagaimana kemudian kita bisa membangun kesadaran, atau kalau bahasa yang lebih ini meminjam istilah seorang pakar itu membangun kolektif conscience, kesadaran kolektif masyarakat bahwa memang produk atau ide inovasi minyak makan merah ini memang punya kebermanfaatan yang luar biasa. Nah ini perlu dilakukan ya. Karena kalau itu tidak, maka kemudian akan jadi persoalan. Karena bagaimanapun sebuah proses rekayasa sosial yang harus kita lakukan berkaitan dengan produk ini tentu akan menimbulkan banyak hal. Nah, salah satunya membangun kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, pengembangan komunitas memiliki fokus ya. Basis komunitas itu sebenarnya pengembangan yang diarahkan oleh komunitasnya sendiri. Jadi yang bintang utama bukan yang mengarahkan itu tadi, tapi bintang utama adalah masyarakat. Kalau kita bicara pemberdayaan, berarti ada esensi di dalamnya. Kelompok ini kelompok tak berdaya, hanya perlu diberdayakan gitu ya. Sehingga mudah sekali bagi kita untuk jadi di atas, jadi pemberi, jadi narasumber gitu ya, pakarnya, ahlinya. Tapi itu nggak pernah bisa. Waktu kita memberi gitu ya kan, memberi itu nilainya lebih tinggi. Waktu kita jadi lebih tinggi, nggak mungkin kita membuat orang di bawah kita jadi lebih tinggi. Kita harus ikut di dalam dan memberi tempat buat mereka. Kira-kira seperti itulah filosofinya. Nah ini yang dari Pak Jokowi ya. Nah beliau ini dalam dunia media sosial dia disebut sebagai media darling. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan ada selalu pendukungnya dan pembencinya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat promosi tentang minyak makan merah, salah satu yang paling bagus adalah Pak Jokowi. Iya. Nah, nanti akan ada tercipta yang namanya echo chamber. Orang yang akan berpendapat negatif tentang minyak makan merah atau orang yang berpendapat positif tentang minyak makan merah. Itu semuanya akan bergaung di dalam satu ruangan dan itu akan terus menerpa orang berterus-terusan. Makanya nanti kalau misalnya udah resmi berproduksi, kalau boleh salah satu yang pertama sekali akan turun sebagai influencer itu adalah Pak Jokowi. Nah, hanya saja keistimewaannya karotenoid dan vitamin E-nya itu ada dalam satu sediaan. Jadi kalau misalnya minyak yang lain itu kaya akan vitamin A atau karotenoid saja, atau minyak yang lain misalnya minyak gandum kaya akan tokotrienol atau vitamin E. Namun pada minyak sawit ini kedua-dua karotenoid dan vitamin E atau derivat tokotrienol ini
itu tergabung pada satu sediaan. Minyak goreng sawit itu sebetulnya yang bisa kita dapatkan sebagai virgin palm oil itu adalah dari sini langsung. Ketika ini dipres secara lebih sederhana dan pada suhu yang lebih rendah, kita akan mendapatkan minyak sawit merah itu yang lebih tinggi, yang beta-karoten, tokotrienol, tokoferol itu lebih tinggi daripada CPO ini. Jadi artinya orang Afrika seperti yang saya sebutkan itu tadi, mereka sudah lama mengkonsumsinya secara tradisional, mereka melakukan. Dan ini kalau ini bisa kita dapatkan, saya kira kelangkaan minyak goreng tidak akan terjadi lagi. Jadi kalau kita mendapatkan minyak sawit merah itu, di samping kita bisa menggunakan seperti mengkonsumsi seperti madu, bisa kita langsung untuk menggoreng. Tapi disarankan memang tidak untuk digoreng, digunakan sebagai penggoreng, tapi dia untuk menumis saja. Jadi sebegitulah. Tapi kalau saya sebagai pribadi melihat di sini minyak makan merah ini ada yang sangat menarik karena warnanya. Saya pernah membuat lipstick menggunakan beta-karoten. Itu warnanya cantik sekali, dan maksudnya waktu dioles ke bibir memang bibirnya sehat karena dia beta-karoten, warnanya itu merah orange. Kita tinggal madu-madu sedikit, nambah ini nambah itu akan menghasilkan banyak degradasi warna. Warna mungkin untuk menggoreng ikan mungkin jadi lebih eksotik dan lebih menarik ya Bu ya. Nah, dirasa mungkin yang tinggal kita perlu diskusikan lebih ini kalau dari sisi ininya. Tapi ya kalau tadi kemarin saya coba diskusi sama teman, ya cobalah kita racik dengan andaliman atau dengan apa, mungkin begitu ya nanti menggorengnya supaya menghilangkan rasa ini di mana itu, atau mungkin dikasih nenas gitu lah. Jadi teman-teman yang di dunia industri juga saya sudah pertanyakan, kami akan coba untuk mencoba membuat formula sendiri untuk bagaimana mengolah daging atau ikan atau makanan sayur-sayuran sehingga tidak merusak vitamin dan bagaimana supaya rasanya enak, vitaminnya tidak hilang. Ya kan? Atau usul mau buka lewat, kita kan punya unit usaha kan, gitu. Ternyata masih apakah ini oke apa enggak ya kita coba. Dan saya menunjukkan ini gambar ibu-ibu karena yang beli minyak goreng ini nanti ibu-ibu, dan perilakunya harus balik lagi ke perilaku ibu-ibu gitu ya. Jadi kenapa? Jadi kita buat pun bagus nanti kalau dia next kalau nanti harganya nggak harga ibu-ibu, nah ini yang gawat nanti Pak ya, karena ibu-ibu itu terkenal dengan price sensitive. Kalau harganya naik, kita kasih 1000 macam manfaat, dia nggak kuat belinya. Kenapa? Karena perilaku membeli minyak goreng adalah perilaku yang berulang, kayak ritual ya, tiap hari dibeli gitu. Bahkan kalau ada yang lebih murah itu bakal ganti merek next nih ya. Jadi sekarang orang nggak lihat ini harus merek apa minyak gorengnya, tapi mana yang lebih murah gitu ya. Itu yang akan menjadi pola gitu.